Oke, selamat bertemu lagi dengan pembelajaran daring saat ini, yaitu dengan mata pelajaran PJOK. Dan sebelumnya juga saya menyampaikan untuk siswa-siswi yang sudah melakukan pembelajaran di rumah supaya sehat, supaya tidak terjadi apa-apa dan kembali lagi ke sekolah dengan hati sukacita, bugar dan sudah melewati masa-masa yang sulit untuk sekarang ini. Oke, sebelum langsung aja, kita hari ini akan menginjak kegiatan mata pelajaran PJOK, dan Pak Daniel di sini akan memberikan tema atau materi, yaitu pertolongan pertama pada kecelakaan, P3K. P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan. Langsung aja. Yang pertama meliputi pingsan. Dan tahu kan semuanya, pingsan. Pingsan terjadi karena peredaran darah ke otak berkurang. Dapat terjadi akibat emosi yang hebat. Makanya hari ini jangan mudah emosi kalian. Berada dalam ruangan yang penuh orang tanpa udara yang cukup, letih dan lapar serta aktivitas berat. Jadi aktivitas itu harus apa? Diimbangi. Jadi jangan terlalu berat, jangan juga tidak ada aktivitas. Jadi diforsir juga jeleknya. Ada bagusnya itu diimbangi. Yang berikutnya, gejala dan tanda. Yang pertama, perasaan linglung. Yang kedua, pandangan berkunang-kunang. Berikutnya, lemas, keluar keringat dingin. Yang berikutnya atau keempat, menguap. Jadi menguap boleh ya, tapi kalau kelebihan menguap ataupun keseringan itu bisa dipertanyakan. Yang berikutnya juga dapat menjadi tidak respon. Yang terakhir, denyut nadi melambat. Jadi itu gejalanya atau tandanya apabila seseorang akan mendapati yang pertama tadi pingsan seperti itu. Berikutnya, cara menolong pasien pingsan. Di sini katakan cara menolong pasien pingsan, yaitu yang pertama, baringkan penderita dengan tungkai ditinggikan. Jadi kita di sini bisa memakai alat bantu. Jadi apabila tidak ada alat bantu bisa dipakai menggunakan bantal. Apabila kalian di rumah ataupun di ruang UKS atau di ruang kesehatan bisa. Kalau tidak ada bantal bisa pakai kursi yang kiranya empuk gitu ya, yang tinggi. Intinya melebihi tinggi lutut kalian, setinggi lutut aturannya itu ya, seperti itu. Baringkan tinggi. Lalu berikutnya, tungkai ditinggikan, longgarkan pakaian. Nah, ini yang paling penting. Longgarkan pakaian itu untuk supaya pernapasan ataupun supaya bisa menghirup udara segar apabila kesusahan dalam bernafas. Dari mana? Dari yang ini aja, kerah atas gitu aja. Berikutnya, usahakan penderita menghirup udara segar. Tadi ya sifatnya apabila sudah dilonggarkan. Periksa cedera lainnya. Apakah ada cedera yang berkesinambungan atau kelanjutan selain pingsan? Jadi untuk diperiksakan. Tetap diberi selimut. Si korban diberi selimut. Bila tidak pulih, periksa nadi dan nafas. Posisikan stabil dan rujuk ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Jadi kalian apabila sudah menjalani semua itu untuk menolong, ya sudah bawa beritahukan, tidak ada tanda-tanda, kalian bisa larikan atau bisa rujukan ke mana, ke fasilitas kesehatan terdekat, bisa puskesmas, bisa rumah sakit tempat kalian berada. Lalu yang berikutnya, cedera jaringan lunak. Cedera jaringan lunak itu meliputi apa saja? Yaitu di sini katakan cedera yang melibatkan jaringan kulit, otot, saraf atau pembuluh darah akibat suatu roda paksa. Keadaan ini umumnya dikenal dengan istilah luka. Jadi bila kalian tergores itu namakan itu jaringan lunak kalian baru dinamakan luka karena tergores. Itu jaringan kulit, otot, saraf tadi ya.
Berikutnya, jenis-jenis luka bisa kalian lihat sendiri nanti di PowerPoint yang sudah Bapak bagikan. Di situ bisa dilihat dari gambar luka lecet, gambar luka iris atau sayat, sampai luka robek itu pun juga. Juga gambar luka memar juga ada di situ, bisa kalian lihat sendiri. Berikutnya, bagaimana perawatan luka terbuka tadi yang sudah Bapak beritahukan. Untuk perawatan luka terbuka tadi, yang pertama pastikan daerah luka terlihat, jadi ya daerah luka itu tadi terlihat. Yang kedua, bersihkan daerah sekitar luka, kalian harus membersihkannya sekitar luka itu ya. Yang ketiga, kontrol peredaran bila ada, jadi kalian harus meng-cross check atau mengkontrol peredaran darah tersebutnya masih keluar atau tidak. Cegah kontaminasi lanjut, nah supaya tidak kontaminasi ataupun tidak terjadi yang tidak diinginkan tadi ya, misalnya ada pembusukan misalnya, ataupun tidak seperti luka-luka yang baru-baru itu ya, tidak terkontaminasi kuman ataupun bakteri yang masuk. Berikutnya, beri penutup luka dan balut. Nah ini yang penting, jadi kalian misalnya lukanya di daerah tangan ya, pergelangan, bisa kasih penutup luka balut. Baringkan penderita bila kehilangan banyak darah, lukanya cukup parah, jadi baringkan, posisi berbaring. Yang berikutnya, tenangkan penderita, atasi syok bila ada, bila perlu rawat pada posisi syok walau belum terjadi. Jadi kalian harus merawatnya ya. Apabila posisi syok tadi tetap ya, terus jangan diberdirikan, jangan didudukkan ya. Perlu di posisi rawat itu ya, tidurkan tadi ya, posisi awal tadi ya. Berikutnya, perawatan luka dengan pendarahan. Nah di sini misalnya tadi ya, pendarahan di bagian pergelangan tangan ya, bisa kalian menekan langsung ya. Jadi kalian menekan langsung posisi yang sudah terjadi apabila di tangan ataupun di leher, tekan langsung. Yang kedua, meninggikan daerah luka. Jadi kalian harus meninggikan daerah luka tersebut ya. Kalau leher ya tetap stabil, jangan terlalu rendah ataupun bergerak-gerak gitu ya. Perawatan luka dengan perdarahan. Jadi yang pertama, kalian harus menekan titik yang terjadi pendarahan tadi, ditekan titiknya supaya darah itu tidak berlanjut lagi ya. Nanti bisa kalian lihat di PowerPoint yang sudah Bapak kirim. Beri penutup luka dan tekan langsung. Jadi kasih perban ya. Misalnya ada perban, kasih perban, ditutup langsung ya luka tersebut. Kejang, berikutnya kita akan bahas kejang di sini ya. Kejang itu bagaimana penanganan kejang? Jangan berupaya menghentikan kejang dengan memegang, mengguncang atau menahan tubuh, karena kejang ini tidak bisa dihentikan. Yang kedua, taruh bantal atau jaket atau sesuatu yang empuk untuk menahan kepala saat ia kejang agar kepala tidak cedera. Jadi sama seperti tadi, bedanya dikasih bantal di bagian kepala ya, jadi bagian kepala dikasih bantal seperti ini. Yang berikutnya, jangan masukkan apapun ke mulutnya seperti sendok atau obat-obatan, justru malah membuat tersedak. Next, berikutnya, jauhkan semua benda berbahaya seperti pisau atau minuman panas. Kejang-kejang biasanya terjadi kurang dari 5 menit. Saat sudah sadar, penderita akan kembali sadar, tapi ia mungkin terlihat bingung dan lelah. Itu tetaplah di sampingnya sampai ia merasa lebih baik. Jadi kalian harus mendampingi supaya lebih baik. Penderita sudah dapat menjalankan aktivitas seolah-olah tidak pernah ada, sudah tidak pernah terjadi lagi. Jadi kalian harus mendampingi apabila ada teman kalian atau keluarga atau kerabat yang mengalami tersedak, sumbatan pada jalan nafas yang disebabkan oleh benda asing. Seringkali keadaan ini dapat mengancam nyawa jika tidak cepat ditangani. Jadi kalian harus segera menangani orang yang tersedak tersebut loh. Gimana cara penanganannya sekarang? Yang pertama, penolong berdiri di belakang korban. Posisikan tangan penolong memeluk di atas perut korban melalui ketiak korban. Jadi di bawah ya, antara bawah ketiak ataupun dia dari perut. Sisi genggaman tangan penolong diletakkan di atas perut, tepat pada pertengahan antara pusar dan batas pertemuan tiga kiri dan tangan. Kali ini ya posisinya.
Letakkan tangan lain penolong di atas genggam pertama, hentakkan langsung ke belakang atas. Jadi apa? Ditarik ya, dihentakkan ya ke arah ke belakang. Lakukan berulang sampai berhasil. Namun apa? Sampai berhasil tetap harus berhati-hati. Syaratnya satu, tetap harus berhati-hati kalian dalam apa? Melakukan pertolongan. Nah, nanti bisa kalian lihat juga di PowerPoint tersebut ada gambar sudah dipraktekkan posisinya seperti ini. Dan si korban harus apa? Tangannya menepuk begini. Dari cara pegangannya juga sama. Cara pegangan untuk melakukan pertolongan tadi. Yang berikutnya, tetapi jika Anda sendiri mengalami tersedak dan tidak ada teman, nah kalau kalian mengalami sendiri tidak ada teman, Anda dapat melakukan Heimlich maneuver sendiri. Anda dapat mencari kursi yang tidak beroda, berdiri di belakang. Lalu kalian apa? Tekan bagian daerah perut. Itu tadi. Tekan supaya apa? Nempel pada saran kursi. Ini harus menempel. Lakukan hentakan sendiri. Dihentak ya posisinya ya. Seperti ini. Supaya ada pertolongan pertama. Berikutnya, korban tiba-tiba pingsan dan jembatan belum juga keluar. Nah, segera lakukan abdomen trans. Caranya adalah tidurkan korban dengan posisi telentang, lalu penolong berlutut di antara dua kaki korban. Letakkan punggung tangan di antara tulang kaki pedang dan pusar korban, lalu kaitkan dengan tangan penolong satunya, lalu lakukan gerak mendorong ke arah kepala korban. Bisa kalian lihat nanti di PowerPoint yang sudah Bapak buatkan tersebut. Ada. Memang harus dilakukan 2 orang ya, kurang lebihnya. Sesak nafas. Sesak nafas ini apa? Perasaan sulit bernafas yang biasanya terjadi ketika kita melakukan aktivitas fisik. Suatu gejala dari beberapa penyakit yang dapat bersifat kronis. Sesak nafas juga dikenal sebagai istilah shortness of breath. Kejadian-kejadian sesak nafas bergantung dari tingkat keparahan dan sebabnya. Mungkin saat ini yang sudah dialami di mana di lingkungan kita ataupun di kita saat ini untuk dituntut daring, yaitu apa? Berkaitan dengan COVID-19 itu sendiri. Mungkin diantaranya ada sesak nafas itu di dalamnya ya, salah satunya juga. Tapi apa itu berbeda ya tingkatannya ya. Mungkin dikatakan levelnya lebih ekstrim lagi untuk yang saat ini kita hadapi. Bukan sesak nafas biasa seperti itu. Penanganan sesak nafas itu apa? Berikan lingkungan yang nyaman dan tenang. Jika salah satu anggota kita mengalami sesak nafas, berikan lingkungan tenang, jangan dikerumuni ya, tidak boleh kerumuni. Dan banyak orang, karena semakin banyak orang yang mengkerumuni, udara akan menjadi pengap, oksigen sedikit memperburuk sesak nafas. Berikan posisi setengah duduk. Jika keluarga sobat ada mengalami sesak nafas ataupun dari keluarga kalian, segera mungkin posisi duduk yang 45 derajat 90 dengan cara diberi bantal. Posisi membantu paru-paru lebih mudah untuk mengembang sehingga oksigen masuk secara maksimal. Juga ada gambarnya posisinya di situ ya. Bantalnya taruh belakang. Next berikutnya, ajarkan nafas dalam dan panjang. Mengasah nafas. Untuk melakukan nafas dalam dan panjang, cara melakukan hal ini minta orang tersebut nafas dalam mungkin untuk menahan nafasnya selama 3 detik. Minta menghembuskan nafas mulut secara perlahan. Juga digunakan untuk relaksasi. Jadi mengalami stres atau rasa sakit yang sedikit mengganggu. Jadi yang saat nafas bisa digunakan apa cara seperti ini ya. Ajarkan nafas dalam dan panjang ini. Oke, next berikutnya pertolongan dengan tenaga medis. Bila sesak nafas tidak dapat segera teratasi, segera bawa ke tenaga medis untuk mendapat pertolongan lebih lanjut. Pertolongan yang diberikan tenaga medis bisa berupa pemberian oksigen atau nebulizer. Itu sekian, hari ini Bapak sudah jelaskan tentang P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan. Dan bila kalian mengalami atau menemui yang diantaranya, jadi yang di sini apa ditekankan untuk yang terakhir tadi, apa materi terakhir tentang sesak nafas, bukan terus kalian
oh menemui korban COVID-19 gitu, sesak nafas. Bukan ya, ini katakan sekali lagi, tekankan apa, ini dengan apa, dengan level atau yang berbeda dengan sakit yang seperti biasa. Itu penanganannya, ataupun kalian juga juga harus tetap hati-hati, waspada apa yang kalian temui, dan selalu jaga kesehatan. Sekian hari ini untuk pembelajaran daring dari Bapak tentang P3K. Kiranya hari ini apa yang sudah Bapak ajarkan menjadi hikmat dan terlebih kalian dapat lakukan di keluarga kalian, di lingkungan masing-masing. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.